Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, terima kasih sudah menyempatkan untuk datang pada sidang hari ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang pada sore hari ini. Di sebelah kiri saya ada wakil dari Jepang, Mr. Ichibagase, dan juga di sebelah kanan saya ada wakil dari Indonesia, Bapak R.P. Surasno. Selanjutnya, di sidang kali ini kita akan membahas landasan perumusan dasar negara yang akan kita bangun pada sidang hari ini. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada saudara-saudari sekalian yang ingin menyampaikan atau menyumbangkan ide atau gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudari sekalian dapat berpartisipasi untuk kemajuan negara ini. Yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan pendapat saya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan pendapat saya. Adapun rumusan dasar yang saya akan sampaikan, yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua adalah peri kemanusiaan, yang ketiga adalah peri ketuhanan, dan yang keempat peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan hal seperti ini? Karena fondasi dari dasar negara kita adalah bangsa, dan bangsa kita ini merupakan bangsa yang suka kebersamaan, sehingga hal ini merupakan pencerminan dari peri kemanusiaan. Bangsa kita merupakan bangsa yang teguh dalam toleransi beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dari peri keagamaan. Dan rakyat juga kita ini merupakan rakyat yang menjunjung tinggi kesejahteraan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itu usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota-anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil ketua yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya tentang apa itu dasar negara. Adapun usulan yang akan saya berikan, diantaranya 1. Kesatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian yang akan saya sampaikan. Mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota-anggota lainnya untuk menyampaikan tentang gagasan dasar negara ini. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberikan nama kelima dasar negara tersebut, yaitu Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini, karena dharma yang berarti kewajiban, sedangkan kita sedang membicarakan dasar negara. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, saya akhirnya memberikan nama untuk kelima dasar negara tersebut, Pancasila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang kelima itu, saya boleh peras hingga tinggal 3 saja, yang disebut dengan Trisila, yang berisikan sosio-nasionalisme, sosio-demokrat, dan ketuhanan, dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan pendapat saya? Silahkan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Dengan Pak Ketua, apakah nama dasar negara Pancasila atau Trisila bisa diterima? Mohon ya, Ketua, saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan namanya Pancasila, seperti yang dikatakan oleh Pak Insinyur sekarang. Terima kasih. Baiklah, ternyata para anggota sudah menyetujui pemberian nama dasar negara yang diberikan oleh Bapak Insinyur Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa apa yang disampaikan Bapak Soekarno juga ada benarnya. Para hadirin, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh wakil dari Jepang, yaitu Mr. Ichibagase. Kepada Mr. Ichibagase, dipersilahkan. Konnichiwa, selamat siang semuanya. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir ini dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya setuju dengan usulan tersebut. Yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibagase yang sudah menyampaikan sambutannya sebagai perwakilan dari negara Jepang. Saudara-saudari sekalian, kita semua sudah mendengarkan pendapat tentang dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Dan kita juga sudah menyepakati nama dasar negara ini, yaitu Pancasila. Untuk perumusan dasar negara nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Untuk sidang pada hari ini, saya akhiri. Dengan ini, kita nyatakan sidang pada hari ini
selesai. Terima kasih. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9 sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. Alexander Andries Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Alim, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Abdi Cokro Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat panitia-panitia dan para anggota yang sudah menyempatkan hadir untuk datang pada sidang kali ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat nikmatnya lah kita dapat berkumpul pada sidang kali ini. Dengan sambutan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPUPKI yang kedua resmi dimulai. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan kurang-kurangnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Terima kasih. Saya mohon dari saudara-saudari anggota sekalian. Oleh karena itu, kita menghadapi saat yang suci. Baiklah, ayo kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu yang hal tidak suci. Usul itu kita turuti, dan saya minta, marilah kita mengheningkan cipta, supaya mendapat pikiran yang suci dan jernih dalam menghadapi pemilihan kali ini. Bagi anggota sidang yang beragama Muslim, mari kita membaca Al-Fatihah sebelum memulai sidang BPUPKI yang kedua ini, dan yang non-Muslim berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Para anggota BPUPKI mulai berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Marilah kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting, kita bisa menyelesaikan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena tidak ada kata-kata yang tidak penting keluar. Marilah kita melakukan voting itu, tuan-tuan. Setelah itu akan kita lakukan pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 suara. Yang memilih Republik ada 55 suara, Kerajaan 6, lain-lain 2, dan belangko 1. Saya berterima kasih kepada tuan-tuan sekalian. Seperti yang sudah tuan-tuan dengar, sidang kedua kali ini melahirkan 64 suara, yaitu 55 suara memilih Republik, 6 Kerajaan, belangko 1, dan lain-lain 2. Jadi, keputusan terakhir Ketua adalah Republik. Sudah terang bahwa Republik yang terbanyak dipilih. Maka dari ini, saya ingin tuan-tuan beristirahat untuk sejenak. Para anggota sidang pun beristirahat untuk sejenak, sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian dan kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang kita angan-angankan, hendaklah kita mengakui bahwa tanah Melawi itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia. Saya setuju dengan perkataan Agus Salim. Meskipun Papua bukan daerah Indonesia, kata Indonesia lahir dari seseorang yang memiliki pemahaman atas dasar arti dari kata tersebut, bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi, dengan sendirinya, pada waktu perkataan Indonesia lahir, dimaksudkan bahwa tanah Papua
masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan ke dalam lingkungan kita. Bagaimana jika kita menambahkan Borneo Utara juga? Ya, saya setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Muhammad Hatta. Saya juga mengusulkan untuk menambahkan pulau-pulau di sekitarnya sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, kita juga harus mempelajari bagaimana teks itu terjadi. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran yang dapat menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena itu, segala pembicaraan di sini material menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Lain-lain 2 dan belangko 1. Ali, awas Ali. Yo, Ali, jangan emosi, Ali. udah. 3. Sigi kelas. Sang, ada yang tisu. Ya, satu. Lari. Sukat tongkol. Saya setuju dengan apa yang telah. Yo. Bagus. Boleh masuk Salim. Gak usah lihat kamera ya. Udah bingung mau masuk. Oke, Cipto Salim. sorry. Parah. Yang mempunyai pemahaman atas Lanjut lagi, ulang. 3, 2, 1, sikat. Yuk, lagi. saya setuju. Cuma deh. Yuk, 1.